I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. Berita kekalahan Jepang. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling swept the people of Indonesia. Kumpul kita di sini untuk merencanakan menuju kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah Putra dikuasai Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang, Bung? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu. Jepang tidak ada wewenang lagi di negeri kita ini. Kita harus memanfaatkan momen ini. Perdebatan golongan tua dengan golongan muda. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Nah, pelaksanaan ini dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta pukul 20 WIB. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar tentang kekalahan Jepang? Belum kawan. Tahu dari mana engkau tentang itu? Barusan saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahrir. Dia baru mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan tentang gencatan senjata itu. Negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Benar demikian. Saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Wikana dan Khairul, kalian harus datang ke tempat Sukarno untuk memberitahu kabar ini kepada dia. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan anggota lainnya
untuk memperebutkan kekuasaan dari Jepang. Di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta pukul 22 WIB, terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Assalamualaikum. Di mana Bung Karno? Bung Karno sedang ada di dalam. Silakan duduk, saya akan panggilkan Soekarno. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini batang leherku. Seret aku ke pojok itu malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu hingga esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah tidak ada lagi kekuasaan di negeri ini. Mengapa kita harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan negeri ini. Jepang adalah masalah yang silam. Belum lagi kita harus kembali menghadapi Belanda yang hendak berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan, dan mengira diri saudara telah sanggup menopang kekuatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita bisa bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Jepang bahkan telah kalah dalam perang sulcinya. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kamu perlihatkan kepadaku, mana kekuatan yang telah diperhitungkan itu. Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan kita sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang telah ditanggung selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu, Bung. Baiklah, berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan tentang permasalahan tersebut. Bagaimana nih? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkannya dengan matang, agar tidak terjadi apa yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting saat ini adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Untuk membahas kemerdekaan, lebih baik kita bahas pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus mendatang. Ya, lagi pula mereka masih terlalu muda. Pikiran mereka masih terlalu pendek. Kita harus bisa mempersiapkan dengan matang-matang. Kalau tidak, bagaimana jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang sedang menunggu di luar ruangan. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka pun tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Begini, golongan tua tidak akan menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluar untuk semua ini. Benar sekali. Ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Soekarno dan Hatta keluar dari Jakarta agar terjauh dari pengaruh Jepang? Di mana kita akan mengasingkan mereka, Bu? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu tempat yang berada di Karawang? Tempat ini merupakan markas peta yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho. Bagaimana saudara-saudara? Setuju? Setuju!
Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang pagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksud? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda ikut serta, Bung, untuk menjamin keselamatan. Baiklah, saya akan memanggil mereka. Ibu, Ibu. Soekarno pun mengajak Fatmawati pergi dari kediamannya agar istri dan anaknya terlindungi dari bentrok rakyat dan Jepang. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pada pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Muhammad Hatta di mana? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah padaku di mana mereka sekarang. Aku akan menjamin keselamatan mereka sesampai Jakarta, dan aku akan menjamin kemerdekaan bagi kalian esok harinya. Apakah Anda bersumpah untuk itu? Bisa percaya padaku, nak? Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Ada apa ya, Pak? Tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Baiklah, kalau begitu silakan naik, Pak. Perundingan dengan Soekarno di Rengas Dengklok. Nah, jelaskan sekarang, mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini? Apain kelancangan kami, Bung, ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah kami katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI? Benar adanya, tetapi kami semua berpendapat, mengapa menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa harus menunggu hasil sidang PPKI kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri? PPKI itu bentukan dari Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Dapat itu benar, namun kita terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita juga masih membutuhkan bantuan Jepang untuk merdeka. Bila perkataan Jepang mengenai kemerdekaan hanyalah janji manis belaka, apa yang Anda lakukan? Apakah selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memerdekakan negara kita ini, Bung. Demi rakyat yang sudah terbelenggu di negara kita selama ini. Kita harus bebas. Tenang saudara sekalian. Mari kita bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan, oke? Mari ikut saya sebentar, Bu. Silakan duduk, Bu. Saya mengerti perhitungan proklamasi ini, Bu. Kita belum mempertimbangkannya dengan matang. Tetapi saya yakin, saya percaya apa yang mereka katakan. Saya mendukung mereka. Tetapi, apakah kita bisa? Akankah semua ini mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bung.
asalkan kita berusaha dan temukan jalan keluar. Lagi pula, pemuda di Jakarta sudah menyusun strategi untuk mencegah serangan dari Jepang yang tidak menerima bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangannya Jepang. Pada pukul 17.30 WIB, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada saat yang bersamaan, Mr. Subarjo datang menghampiri Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menanyakan keadaan mereka dan hasil keputusan mereka. Ternyata keputusan mereka setuju terhadap golongan muda untuk memerdekakan Indonesia tanpa adanya campur tangan Jepang. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun anggota golongan muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Para anggota golongan muda pun memutuskan untuk merumuskan naskah proklamasi di Rumah Laksmana Maeda, dikarenakan Rumah Laksmana Maeda tempat yang aman. Rombongan kemudian berangkat ke Rumah Laksmana Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Malam, ada apa, Bu? Maaf mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang berlangsung pada esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu masuklah. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan pergi beristirahat dulu. Pak Perwira, menurut saya, naskah ini tidak perlu ditandatangani oleh PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Kau benar, Nak. Bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika teks deklarasi ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini, seperti Amerika menandatangani teks deklarasinya dulu? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus bisa berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini berkat jasa bangsa Indonesia, berarti atas nama Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Bagaimana kalau yang menandatangani cukup 2 orang saja? Anda dan Bung Karno sebagai wakil dari Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Kami setuju. Tolong kau ketik teks proklamasi ini, jagalah baik-baik. Sayuti Melik pun segera mengetik teks tersebut. Lalu semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 WIB. Lalu semua para hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan yang gembira.
Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan seadanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka, lalu berbincang sejenak. Alhamdulillah akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Ya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana besok proklamasi akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nantinya akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjadikan benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain Pak, yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, kalau begitu, buatlah benderanya dengan sederhana, yang penting kita punya niat. Baiklah Pak, Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Baiklah, kita namakan benderanya Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Baiklah. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17/8/45 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Jiwa raga ini selaraskan keanggunan.
the wrong side of the ocean, with all the tides against you. You never thought you'd be much good for anyone, but that's so far from the truth. I know there's pain in your